semua segala yang ada di dalam dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gereja Santo Stanislaus Girisonta ini. Rahmat dan damai sejahtera serta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Romo yang saya hormati, sebagai wakil keluarga dari Bapak Yohanes Sumanto dan Bapak Stanislaus Rusdi, perkenankanlah saya menyerahkan putra-putri mereka, Martinus Aditya Nugraha Tama dan Teresia Dwi Akta Haristia Putri, yang ingin memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar Romo berkenan meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi Aditya dan Teresia beserta seluruh keluarga dan umat yang hadir di sini. Atas kesediaan Romo, kami haturkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh kedua keluarga kepada saya. Atas nama gereja dengan gembira saya menerima permohonan Aditya dan Teresia serta akan memohonkan berkat dari Allah. Semoga dengan recikan air suci ini kalian berdua diingatkan akan janji baptis yang telah saudara terima, dan semoga kalian dikuduskan dan diberkati oleh Allah, diterangi oleh Roh Kudusnya, sehingga pantas menghadap Allah sumber cinta yang sejati, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita memasuki altar Allah dengan sukacita. Today I will walk with my head
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kita dalam Roh Kudus dan Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menyatukan doa-doa kita mendukung kedua saudara kita, Ade dan Tessa, yang hari ini akan mengawali hidup baru dengan janji perkawinan. Semoga perjumpaan yang telah terjadi di antara mereka dan perjalanan hingga saat ini yang membuat mereka yakin untuk maju terus membangun hidup bersama, itu sungguh menjadi sebuah kesempatan di mana Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas mereka. Mari kita siapkan hati dan budi kita dengan memohon ampun atas segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai gereja dengan kasih setia dan menyerahkan diri untuk keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus kepada mempelai yang mendasarkan perkawinannya atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dalam upacara ini Engkau menguduskan kami semua dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala cinta kasih, kedua hamba-Mu Martinus Aditya Nugroho Nugrahatama dan Teresia Dwi Okta Aristia Putri telah bertekad untuk membangun keluarga Katolik. Berkatilah cinta mereka, anugerahkanlah kepada mereka keteguhan dan kerendahan hati untuk saling melayani. Semoga sabda-Mu menjadi nyata dalam diri Aditya dan Teresia, serta menjadi sumber kebahagiaan dan penghiburan bagi mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku dermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan abadi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah
adalah kasih. Hendaklah kita juga saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang perkawinan. Tuhan bersabda, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tessa dan Adit, bagaimana kira-kira perasaan kamu pagi hari ini? Yang pertama bahagia, Romo. Ya. Terus ada leganya juga karena di tengah situasi yang seperti ini akhirnya acaranya juga dapat terlaksana. Semoga juga bisa lancar sampai akhir nanti, gitu, Romo. Oke. Tessa? Sama Romo, tapi ditambah deg-degan. Tambah deg-degan. Jadi si Adit juga nggak deg-degan? Deg-degan, Romo. Yang bikin kamu merasa deg-degan apa janjane? Ya karena ini momen spesial Romo dan memang kita baru pertama. Baru pertama ini. Dan yang terakhir ya Romo. Baru pertama ini kepiye? Mungkin juga sudah menunggu-nunggu dari lama, akhirnya terlaksana juga, Romo. Iya. Oke, kira-kira nih bagaimana nih? Apakah kamu memang harus menikah atau janjane tidak harus? Harus, Romo. Harus ya, oke. Adit, apa yang menarik sebenarnya dalam diri Tessa? Tessa itu orangnya mandiri sih, Romo. Jadi dia kalau bisa dikerjakan sendiri, dia akan kerjakan sendiri, nggak mengharapkan bantuan orang lain. Terus dia juga punya prinsip yang kuat seperti itu sih. Oke. Tessa? Ya Romo, kalau Tessa melihat Adit itu perhatian banget Romo. Karena Tessa ini orangnya cuek, jadi belajar banyak dari Adit. Dan yang pasti Adit itu orangnya sayang keluarga, jadi Tessa suka dan mantep sama Adit. Yakin akan disayang terus gitu ya? Oke. Jadi kemandirian dan kemantapan hati ya. Oke. Nah, di antara sekian banyak hal yang baik-baik, kamu pernah dikecewakan? Pernah ya? Kalau dipetani gitu ya, kekurangannya ada berapa poin? Wah kalau ditanya jadinya nanti panjang Romo. Panjang ya, ada 10 poin lebih? Pasti ada kekurangannya pasti Romo. Lebih, oke ya. Ada juga sama? Iya, ada. Tapi karena kan kita juga udah mengenal proses pacaran kita juga nggak sebentar, Romo. Jadi kekurangan-kekurangan itu udah kami ketahui lah, sedikit. Oke, ya. Nah, Adi dan Tessa,
Mengapa hal-hal seperti itu menjadi penting? Kira-kira kamu tahu alasannya enggak nih? Mengapa hal yang menarik dan hal yang menjelai atau menjengkelkan atau menyakitkan itu penting? Apa kira-kira? Karena nantinya kita akan hidup bersama Romo selamanya. Jadi harus lebih tahu kekurangan dan juga menerima kekurangan dan juga menerima kelebihan. Oke. Mungkin kalau dari saya agar kita juga lebih bersyukur sih Romo, karena kan manusia juga tidak ada yang sempurna. Jadi saya pribadi akan menerima Tessa baik lebihnya maupun kurangnya, seperti itu Romo. Oke. Iya, memang itu harapannya. Jadi apa yang direfleksikan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, tentang perkawinan itu memang berasal dari pengalaman kita semua. Kita orang Katolik kalau mau dicari apa lebihnya daripada yang lain, mungkin jawabannya juga tidak ada. Karena orang Katolik tidak semuanya baik, tidak semuanya sempurna. Banyak yang jelek-jelek dan banyak yang mengecewakan. Dan dari realita seperti itu, apalagi melihat realita keluarga-keluarga Katolik, Paus akhirnya mengatakan bahwa perkawinan itu terdiri dari dua orang yang masing-masing sadar atau menyadari kelemahannya, tetapi memiliki keinginan kuat untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa Paus Fransiskus menegaskan bahwa yang paling penting di dalam perkawinan itu bukan hanya cinta, tetapi terlebih adalah pengampunan, penerimaan dan pengampunan. Itu yang menjadi catatan penting untuk kita semua. Maka selama masa pacaran kamu sudah mengenal pasanganmu masing-masing dengan segala kelemahannya, dan pada akhirnya itu mengambil keputusan untuk tetap lanjut, tetap berani menjalani hidup bersama-sama. Itu berarti kamu berdua memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Paus tadi. Kita ingin hidup bersama dan membangun hidup itu menjadi lebih baik. Maka cara supaya itu terwujud adalah dengan mengedepankan pintu maaf, pintu penerimaan. Itu yang berat, itu yang mungkin suatu kali akan menjadi tidak mudah. Sisi lain dari pintu maaf itu apa? Komunikasi. Jadi perkawinan itu tidak mungkin akan bisa berlanjut manakala komunikasi antar kamu berdua itu tidak lancar. Tanda bahwa kita itu keluarga adalah tinggal bersama dalam satu rumah. Nah, kamu sudah pernah membayangkan bahwa tanda komunikasi tidak baik atau tidak normal dalam keluarga itu apa? Kira-kira kalau satu rumah komunikasinya melalui WA, nah itu saomah loh. Pada waktu di satu rumah yang sama loh ya, bukan yang satu pergi kemana, bukan. Itu sudah merupakan sebuah pertanda ada sesuatu yang tidak biasa, tidak normal, tidak sehat. Nah,
Jadi bagaimanapun juga kalau itu sedang berada di satu rumah, teorinya, ini saya bilang teorinya segala macam alat komunikasi betapapun baiknya itu ya disingkirke. Maka juga di sini kita akan menyadari apa artinya yang disebut dengan quality time. Kualitas waktu yang berkualitas untuk keluarga. Nah, itu menurut saya itu perlu komitmen bersama. Jadi kapankah kita boleh pegang HP waktu di rumah untuk urusan apa? Karena nanti kalau porsinya itu tidak cukup, itu artinya komunikasi pribadi, relasi pribadi, perasaan dan hati itu akan dikurangi. Nah, maka dari itu kamu berdua mesti menciptakan menciptakan komitmen sendiri khusus untuk keluarga, kurang lebih quality time untuk keluarga, untuk pasangan itu mau berapa lama atau hari apa saja. Kalau saya itu saja catatannya. Kira-kira Bapak dan Ibu mau menambahkan atau enggak nih? Enggak, Bapak mau menambahkan apa? Atau catatan tertentu untuk anak lanang ataupun anak mantu? Saya mengharap Aditya dapat menyayangi istrinya dengan baik dan sampai selama-lamanya. Dan semoga juga Tessa juga menyayangi Adit itu juga selama-lamanya. Ibu menambahkan? Ya, sama Romo. Semoga mereka selalu saling mengasihi dan menyayangi, dan apabila mereka ada yang salah-salah gitu saling memaafkan, dan komunikasi harus berjalan dengan lancar. Mau menambahkan? Monggo. Saya cuma berharap untuk nantinya menjadi keluarga yang seperti keluarga Nazaret lah. Kita bisa meneladani keluarga Nazaret itu. Jadi kita benar-benar mengimani Tuhan. Oke. Ya. Tessa dan Adit sekarang ini sudah menjadi satu, dan kami sebagai orang tua mengharapkan dalam keluarga itu yang saling keterbukaan, saling menerima kekurangan dan kelemahan, dan apabila nanti ada suatu permasalahan hendaknya disikapi dengan positif dan diselesaikan secara damai dan sejahtera. Dan semoga harapan kami sebagai keluarga kedua mempelai dapat hidup dengan tenang, damai dan bahagia seperti keluarga di Nazaret. Terima kasih Romo. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu,
meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Romo yang kami hormati, kami percaya Tuhanlah yang mempertemukan kami dan membimbing kami hingga mengambil keputusan untuk menyatukan hati dan membangun hidup dalam satu keluarga. Kami mohon kesediaan Romo untuk meneguhkan dan meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik yang kudus. Aditya dan Teresia, sebelum saya mengabulkan permohonan kalian berdua, terlebih dahulu saya ingin mendengarkan pendapat umat yang dalam hal ini diwakili oleh para saksi. Para bapak saksi yang terhormat, bapak-bapak dipilih untuk menjadi saksi atas perkawinan Adit dan Tessa. Apakah ada sesuatu hal yang menghalangi perkawinan Aditya dan Teresia ini menurut tata cara Gereja Katolik? Sepengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan Martinus, Aditya Nugrahatama, dan Teresia Dwi Okta Arista Putri. Oleh karena itu, kami mendukung permohonan mereka. Terima kasih atas kesaksian bapak-bapak berdua. Aditya dan Teresia setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan kini dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja mengabulkan permohonan kalian berdua. Namun gereja masih ingin mendengarkan kesungguhan Anda dalam melangsungkan perkawinan ini. Martinus Aditya Nugrahatama, apakah engkau meresmikan perkawinanmu dengan Teresia Dwi Okta Aristia Putri yang hadir di sampingmu ini sungguh dengan hati yang bebas dan ikhlas? Ya, dengan bebas dan ikhlas hati. Bersediakah engkau untuk menerima, mencintai, menghormati, dan setia kepada Teresia Dwi Okta Aristia Putri sebagai istrimu sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Apakah engkau berjanji menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua dengan mendidik mereka secara Katolik? Ya, saya berjanji.
Teresia Dwi Okta Aristia Putri, apakah engkau meresmikan perkawinanmu dengan Martinus Aditya Nugraha Tama yang hadir di sampingmu ini sungguh dengan hati yang bebas dan ikhlas? Ya, dengan bebas dan ikhlas hati. Bersediakah engkau untuk menerima, mencintai, menghormati, dan setia kepada Martinus Aditya Nugraha Tama suamimu sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Apakah engkau berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua dengan mendidik mereka secara Katolik? Ya, saya berjanji. Terima kasih atas kesanggupan saudara. Sekarang teguhkanlah janji perkawinanmu dengan suara yang lantang dengan menumpangkan tangan di atas kitab suci ini. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, aku, Martinus Aditya Nugraha Tama, memilih engkau, Teresia Dwi Okta Aristia Putri, menjadi istriku. Aku berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, serta dalam keadaan sehat dan sakit. Aku mau mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, serta akan mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita secara Katolik. Demikian janjiku demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, aku, Teresia Dwi Okta Aristia Putri, memilih engkau, Martinus Aditya Nugraha Tama, menjadi suamiku. Aku berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, serta dalam keadaan sehat dan sakit. Aku mau mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, serta akan mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita secara Katolik. Demikian janjiku demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah yang kudus di hadapan para saksi serta seluruh hadirin, saya tegaskan bahwa perkawinan Martinus Aditya Nugraha Tama dan Teresia Dwi Okta Aristia Putri ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen perkawinan ini bagi kalian berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan mulai saat ini dan seterusnya, dengan selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dipersatukan Allah. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi Aditya dan Teresia yang hari ini dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Engkau mengajarkan bahwa apa yang sudah Kau persatukan tidak boleh diceraikan manusia. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka dengan cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, kebaikan, dan iman, agar mereka mengalami berkat dari perkawinan ini untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu dengan keluarga yang baik. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga Aditya dan Teresia tetap berpegang teguh pada iman dan perintah Injil-Mu. Semoga mereka tetap bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik, serta mampu melayani dan hidup setia satu sama lain untuk selama-lamanya. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga mereka menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Limpahilah mereka dengan sukacita melalui berkat keturunan yang menyemarakkan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Semoga dalam suka mereka memuji Engkau dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam perjuangan hidup mereka merasakan kekuatan karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam menghadapi persoalan hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga mereka bertekun dalam doa dan memberikan kesaksian iman
bagi sesama dalam lingkungan hidupnya. Berilah mereka rezeki yang cukup sehingga dapat hidup layak dan dapat berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada mereka agar dapat menjadi orang tua yang pantas dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya dengan gembira kelak turut mengambil bagian dalam perjamuan surgawi bersama Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh Aditya dan Teresia sebagai lambang ikatan perkawinan dan cinta kasih mereka berdua. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan kasih dan kesetiaan yang telah mereka ikrarkan pada hari bahagia ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Wes. Yang kanan. Berpegang bersama berhadapan-hadapan. Oke. Aditya dan Teresia, semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah berseri-seri penuh cinta, saling menghibur, saling menguatkan, bersatu dalam kesetiaan seturut kehendak Allah. Dan semoga ikatan kasih yang telah diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati dalam perjalanan hidup kalian, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cium. Alam-alam. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Ibu Maria di tengah keluarga Aditya dan Teresia, serta memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya. Kiranya Engkau menjadi sumber pengharapan dan penghiburan di kala susah dan gembira, serta membangkitkan semangat cinta kasih yang sejati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aditya dan Teresia, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dalam keluarga kalian. Jadikanlah kitab suci ini sebagai sumber hidup iman Kristiani. Pandanglah salib ini sebagai sumber keselamatan karena kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Berdoalah selalu di hadapannya dan juga melalui perantaraan Bunda Maria, baik pada saat membahagiakan maupun dalam pencobaan dan penderitaan, agar Allah menguatkan kalian dan memberikan rahmat-Nya. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini kami berdua sangat berbahagia karena cinta kasih kami dapat dipersatukan. Kami telah memilih hidup bersama sebagai suami istri
dan berjanji setia satu sama lain untuk membangun keluarga Katolik seumur hidup. Bunda Maria, kami tidak tahu apa yang akan kami alami di kemudian hari. Oleh karena itu, ajarilah kami dengan teladan dan kekuatan iman-Mu yang begitu besar dan kuat, sehingga kami mampu menyimpan segala rahasia, serta mampu pula berserah diri menerima semua kehendak Bapa. Anugerahilah kami dengan kesetiaan-Mu, agar dalam keadaan apapun kami tetap bergandengan tangan, serta berani menghadapi semua persoalan hidup. Bunda Maria, keluarga yang baru saja kami bangun ini, ingin kami serahkan ke dalam lindungan-Mu. Semoga Bunda berkenan mengabulkan permohonan kami dan menyampaikannya kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan telah menyempurnakan dan menguduskan cinta Aditya dan Teresia dalam ikatan janji perkawinan. Maka sambil mensyukuri anugerah kebaikan yang telah mereka terima, mari kita doakan mereka agar bahagia dan berlimpah berkat, kasih, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Semoga Aditya dan Teresia mampu menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sebagai anggota masyarakat dan anggota gerejamu, ya Bapa, semoga Aditya dan Teresia senantiasa melaksanakan tugas dan menjadi pelayan kasih-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dijiwai oleh semangat Kristiani, sehingga karya-karya mereka dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Aditya dan Teresia selalu menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, selalu rendah diri, selalu rendah hati, dan bijaksana dalam mengambil keputusan penting dalam berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga mereka diterima dalam lingkungan dan kaum kerabatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kebahagiaan juga dilimpahkan kepada orang tua dan keluarga mempelai ini, karena telah menyaksikan kebahagiaan anaknya di hari ini. Berkatilah mereka yang telah membimbing hidup mempelai dengan penuh cinta serta rela berkorban. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus kepada Aditya dan Teresia, agar sehati sejiwa dalam mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, utuslah roh cinta-Mu atas Aditya dan Teresia yang berbahagia ini, agar mereka semakin sehati sejiwa dalam mengarungi hidup ini. Jangan biarkan persoalan hidup mengganggu persatuan dan kebahagiaan mereka, karena kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penyelamat kami sepanjang segala masa. Aku memilih Engkau menjadi istriku,
berjanji setia padamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku sampai di ujung usiaku. Janganlah diceraikan manusia. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahmu. Sungguh indah Kau menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalasnya, hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu,
kesucian kepadamu. Terimalah Bapa persembahan hati. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kabulkanlah dengan rela doa-doa kami, dan sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu, guna menguduskan perkawinan Aditya dan Teresia. Mereka telah Kau persatukan, dan semoga karena perayaan Ekaristi ini, mereka semakin mengasihi Engkau dan menerima berkat-Mu dalam membangun hidup berkeluarga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Kini kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan mencurahkan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucapkan doa syukur, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucapkan doa syukur, memberikannya kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup kami Robertus beserta semua rohaniwan. Ingatlah akan sanak saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Yesus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita teguhkan pujian syukur ini dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat cinta yang telah Kau curahkan kepada kami. Engkau telah mempersatukan Aditya dan Teresia dalam ikatan sakramen perkawinan. Semoga kehadiran Kristus di dalam perayaan ini menjadi sumber kekuatan untuk menjalani hidup sehari-hari, dan semoga kasih karunia-Mu meneguhkan cinta mereka supaya senantiasa sehati sejiwa dalam kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memelihara kalian berdua dalam kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga saudara. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacitanya kepada kalian, memberkati kalian dengan kebijaksanaan, dan melimpahkan keberhasilan dalam hidup dan karya. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia, dermawan dan murah hati bagi yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan hangat dan gembira dalam kediaman Allah yang kekal. Semoga Adi dan Teresia serta kita semua yang hadir di sini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, penerimaan sakramen perkawinan bagi kedua saudara kita, Martinus Aditya Nugrahatama dan Teresia Dwi Okta Aristia Putri, di dalam perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Mari kita pergi membagikan kasih Allah kepada setiap orang yang kita jumpai dan kita layani. Amin. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana, penuh